Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Laili, perwakilan dari kelompok 12, akan menjelaskan tentang hubungan ilmu logika dari bab pertama sampai bab ke-13. Dalam bab pertama, pembahasan yang paling urgent yaitu tentang logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk dapat membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Berbicara tentang logika, erat kaitannya dengan ilmu pikiran dan benar. Ilmu di sini merupakan sesuatu yang menuntut penjelasan lebih dalam dan lebih detail daripada pengetahuan. Sedangkan pikiran, ilmu logika hanya melihat pikiran yang paling sehat dan paling praktis untuk mencapai kebenaran. Sedangkan benar di sini merupakan keselarasan antara pikiran yang sehat dengan kenyataan yang ada di lapangan. Setelah itu, kita masuk ke permasalahan logika yang pertama tentang pembahasan kata. Pembahasan kata dalam penyelidikan logika bertujuan untuk mencari kata dan bagaimana cara penggunaannya secara tepat. Penyelidikan ini merupakan unsur untuk membentuk pikiran agar dapat melahirkan pikiran yang sehat sehingga dapat digunakan sebagai patokan untuk mencapai kebenaran. Setelah kita mengkaji tentang pembahasan kata, maka kita dapat masuk ke definisi. Mendefinisikan sesuatu yaitu menyebut sekelompok karakteristik suatu kata untuk dapat diketahui pengertiannya. Jadi misal kita mendefinisikan jeruk. Jeruk adalah buah yang berbentuk bulat seperti bola dan biasanya berwarna orange dan berbulir. Selain jeruk, kita juga bisa mendefinisikan salak, apel, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui masing-masing dari definisi buah tadi atau sesuatu tadi, kita dapat mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya dari sesuatu yang sama tadi untuk dapat dibedakan menurut spesiesnya. Jadi misal, penjual buah berjejer di trotoar. Terus ada beberapa penjual buah yang menyusun menata buah-buahannya sesuai dengan harganya. Jadi spesies yang dimaksud di sini adalah harga. Selain definisi, untuk mengklasifikasikan sesuatu, kita juga bisa melihat proposisi. Proposisi adalah unit terkecil dari pikiran yang mengandung makna yang sempurna. Jadi misal kata penjual buah jeruk, tanpa kita menyebut kata buah, sebenarnya kata jeruk sudah mewakili dari kata tersebut karena kata jeruk sudah ada dalam kategori buah. Setelah itu kita masuk ke permasalahan logika yang kedua, yaitu tentang oposisi. Oposisi di sini juga termasuk masalah deduksi dalam ilmu logika. Jadi oposisi di sini merupakan cara bagaimana menginformasikan atau menunjukkan kebenaran dari dua pernyataan yang sama, dari dua permasalahan yang sama dan dua pernyataan yang berlawanan. Jadi misal penjual buah memakai baju warna hitam, penjual buah tidak memakai baju warna hitam. Jadi permasalahannya sama-sama ada di tukang buah, sedangkan pernyataan yang berlawanan ada di pakaian yang mereka pakai. Setelah itu, untuk memecahkan oposisi, terkadang kita dihadapkan dari pernyataan yang sama namun berbeda cara penyampaiannya, redaksinya. Misal kata yang bayar boleh masuk, yang tidak bayar tidak boleh masuk. Dari dua pernyataan di sini mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Dan hal ini termasuk proses edukasi. Setelah itu, untuk memecahkan masalah oposisi, kita ada kaitannya dengan proses edukasi yang biasanya oleh ahli ilmu logika biasa disebut sebagai penyimpulan langsung. Dan disinilah silogisme hadir sebagai penyimpulan tidak langsung. Cara kerja silogisme adalah mengambil kebenaran
secara sintetis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Jadi misal, penjual buah itu adalah manusia, sedangkan kedua, penjual buah akan mati. Dapat kita simpulkan semua manusia akan mati. Setelah itu, kita masuk ke generalisasi. Setelah kita mengkaji tuntas tentang proses deduksi, kita masuk ke proses induksi yang dapat kita tempuh dengan cara generalisasi. Generalisasi di sini merupakan proses penalaran yang melihat dari peristiwa individual yang dapat ditarik kesimpulan umum dengan mengikat peristiwa-peristiwa yang sejenis dengan peristiwa individual yang diselidiki. Jadi misal kita mengatakan orang Jawa adalah orang yang rajin. Sedangkan ada juga pernyataan Fitri adalah orang Jawa. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Fitri adalah orang yang rajin. Setelah itu kita masuk ke analogi. Dalam generalisasi kita bertolak pada sejumlah peristiwa, sedangkan pada analogi kita dapat bertolak pada satu atau sejumlah peristiwa dengan peristiwa lain yang sejenis. Jadi misal dari SD saya memakai tas yang bermerek Alto, terbukti dengan bahannya yang awet dan nyaman. Ketika SMP, ketika saya mau membeli tas lagi, maka saya akan mengambil tas yang bermerek Alto lagi, karena sudah terbukti dari peristiwa sebelumnya bahwa tas yang bermerek Alto ini merupakan tas yang awet dan berbahan nyaman. Setelah kita mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam, di sekitar kita, maka tidak lepas dari hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi tidak lantas peristiwa yang terjadi adalah merupakan suatu proses kebetulan. Jadi di sini hubungan sebab akibat, misal banjir. Jadi penyebab banjir adalah sampah yang dibuang sembarangan dan sedikitnya penyerapan air. Jadi itu adalah sebabnya. Akibatnya adalah banjir itu sendiri. Setelah kita mengetahui sebab akibat dari peristiwa yang terjadi, kita dapat memberikan penjelasan yang logis dan akurat. Karena penjelasan merupakan sekelompok proposisi yang menerangkan tentang suatu fakta. Sehingga setelah kita mengetahui dan memberikan penjelasan yang logis dan akurat, kita dapat membuat teori. Karena teori ini adalah interpretasi dari fakta, dari kenyataan yang ada. Jadi teori-teori di sini bisa dikatakan teori yang sudah akurat karena sudah diambil dari penjelasan yang logis juga, karena sudah diketahui sebab dan akibatnya. Dan teori di sini bisa diambil untuk dijadikan patokan oleh ilmu logika untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Jadi dari bab ke-13 di sini bisa kembali lagi ke bab yang awal. Jadi semuanya berkaitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.